Halo semuanya, welcome back to Setsuna Channel. Kenapa channel ini sangat jarang upload video, sebulan sekali? Ya karena admin-admin itu pada males upload video untuk bikin video dan lain-lain. Ya itulah alasan kenapa kami tidak sering upload video. Dan kenapa alasan channel kami belum monet juga. Tolonglah ya, nontonlah. Walaupun kami uploadnya sebulan sekali, tapi nontonlah 1000 subscriber, 4000 yang nonton 10, 50, aduh parah. Ya udahlah, lanjut ke pembahasan videonya. Hai guys, welcome back to Setsuna Channel. Tokoh utama yang selalu melindungi heroinnya itulah sangatlah wajar. Di kalangan genre shonen, action, ataupun yang lainnya, itu sangat wajar dilakukan oleh tokoh utamanya. Gimana jadinya jika sang heroin justru melindungi tokoh utamanya, bukan tokoh utama yang melindunginya? Berikut 7 anime di mana tokoh utamanya selalu dilindungi oleh heroinnya. Sebelum lanjut ke list yang pertama, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar anime dari kami. Fate Series bercerita tentang orang-orang yang terlibat dalam sebuah perang yang dinamakan Perang Cawan Suci atau disebut Holy Grail War. Perang tersebut diadakan selama beberapa tahun sekali dengan melibatkan 7 penyihir yang nantinya akan dijadikan seorang master dan masing-masing memanggil roh pahlawan atau disebut sebagai servan yang kuat untuk membantu dalam memenangkan Perang Cawan Suci tersebut. 7 servan itu terdiri dari saber, caster, assassin, archer, rider, berserker, dan lancer. Untuk memenangkan perang tersebut, mereka harus saling membunuh satu sama lain sampai tersisa 1 master dan 1 servan. Mereka yang memenangkannya akan mendapatkan permohonan dari kekuatan yang dimiliki oleh Cawan Suci atau Holy Grail. Witchcraft Works. Anime ini bercerita tentang kehidupan seorang siswa biasa yang bernama Takamiya Honoka. Ia duduk di samping Kagari Ayaka, seorang primadona di sekolah itu. Meski menghabiskan banyak waktu bersama, dunia Takamiya Honoka yang bukan siapa-siapa dan dunia Kagari Ayaka yang dikagumi semua orang jelas terpisah jauh. Setidaknya seperti itulah yang semula Honoka sangka. Namun setelah pada suatu hari mendadak diserang, dia pun menyadari bahwa mereka berdua adalah bagian dari satu dunia yang sama, yaitu dunia para penyihir. Bahkan dengan Honoka berlindung pada Ayaka dari 2 kelompok penyihir, Kobo Majo dan Tono Majo, yang memperebutkan suatu kekuatan yang tersegel di dalam dirinya. Dan sebaliknya kekuatan Ayaka akan meningkat berlipat ganda jika berada di dekat Honoka. Mereka ternyata saling bergantung satu sama lain. Kagari dulu melindungi Takamiya dengan diam-diam, namun hal itu sudah tidak diperlukan lagi. Sekarang Kagari dapat melindungi Takamiya secara terang-terangan tanpa sembunyi-sembunyi. Rosario the Vampire. Aune Sukune merupakan murid baru di Yokai Academy. Ia diterima di sekolah tersebut setelah ayahnya menemukan surat undangan untuk diterima di sekolah tersebut, dan ia gagal dalam ujian masuk ke sekolah manapun. Ketika sedang menuju ke sekolah, ia diperingatkan oleh supir bus bahwa Yokai Academy merupakan sekolah yang sangat menyeramkan. Saat pertama kali sampai di sekolah, Sukune merasa ada yang aneh dengan sekolahnya. Mulai dari keadaan cuaca yang tidak normal hingga bentuk sekolah yang menyeramkan. Di tengah kebingungannya, ia bertabrakan dengan gadis cantik bernama Akasia Moka. Gadis tersebut kemudian menggigit leher Sukune dan menghisap darahnya. Ketika selesai, ia mengatakan bahwa dirinya adalah vampir. Sebenarnya, sekolah Sukune adalah sekolah khusus monster. Setelah mengetahui hal tersebut, keesokan harinya, Sukune memutuskan untuk mengundurkan diri dari sekolah. Namun karena Moka, gadis vampir yang ditemuinya pada hari pertama sekolah, Sukune pun mengurungkan niatnya. Ia berjanji untuk bertahan di Yokai Academy untuk menuruti kata hatinya dan menjadi teman dengan Moka. Semenjak itu, kehidupan Sukune untuk bertahan di Yokai Academy sebagai satu-satunya manusia dimulai. Dakara Boku ha Gadekinai.
Jangan pernah membuat kesepakatan dengan seorang dewi yang basah kuyup yang baru saja bertemu dengannya. Itu pelajaran bagi Ryosuke Kaga ketika seseorang yang bodoh ini setuju untuk membiarkan Lysara Rothschild menggunakan beberapa esensinya untuk tinggal di dunia ini. Meskipun dengan penampilan hot Lysara sebenarnya adalah Shinigami atau seorang dewi kematian. Bagaimanakah kisah selanjutnya dari Kaga Ryosuke, seorang anak SMA yang bertabang mesum, hentai, cabul, dan lain-lain? Akankah Ryosuke mati di tangan dewi kematian tersebut? Mari kita sama-sama saksikan. Mirai Nikki, siswa sekolah menengah bernama Yukiteru Amano, menghabiskan hari-harinya dengan menulis buku harian di ponselnya sambil bercakap-cakap dengan dua teman yang tampaknya imajiner, Deus Ex Machina dan Murmur. Dewa dan pelayan dewa ini mengungkap jati dirinya kepada Yukiteru, dan sebenarnya Deus memberikan sebuah buku harian acak yang mampu menggambarkan masa depan. Setelah mengetahui kenyataan tersebut, Yukiteru dipaksa masuk dalam pertempuran berdarah dengan 11 pemegang buku harian masa depan lainnya. Jika semua pemain telah berhasil dikalahkan, maka ia berhak menjadi seorang dewa ruang dan waktu yang baru. Yukiteru harus menemukan dan membunuh 11 pemain lainnya untuk bisa bertahan hidup. Pertemuan dengan Juno Gasai menjadi awal cerita dimulai pertemuan yang akan menumpahkan banyak darah. Dead Alive. Pada 30 tahun yang lalu, terjadi sebuah fenomena aneh bernama Speedquake yang menghancurkan pusat Eurasia. Dari peristiwa itu, tercatat 150 juta orang menjadi korban, dan sampai sekarang masih terjadi Speedquake itu, namun dalam skala yang lebih kecil daripada yang awal, secara random di berbagai tempat di dunia. Itsuka Shido, seorang anak SMA biasa pada saat terjadi Speedquake, bertemu dengan seorang gadis misterius yang tidak memiliki nama, yang berpakaian gaun dengan armor dan memegang pedang di tangannya. Belakangan diketahui, Shido diberitahu oleh adiknya, Kotori, bahwa gadis yang dia temui itu adalah seorang spirit, yang mana menjadi penyebab utama terjadinya Speedquake ketika kemunculannya di bumi. Untuk menghadapi spirit itu hanya ada dua cara, yaitu dengan cara pembicaraan dan pemusnahan. Namun, karena Shido tidak menginginkan melalui jalur kekerasan, dia memilih jalan satu lagi, yang mana membuatnya mau tidak mau harus menghadapi spirit dengan cara membuat spirit itu jatuh cinta padanya. Dari situlah dimulai pertarungan atau death bagi Shido untuk menaklukkan spirit dan membuatnya jatuh cinta. Strike the Blood. Anime ini bercerita tentang seorang anak SMA yang bernama Kojo Akatsuki yang ternyata merupakan seorang Four Primogenitor, yaitu vampir terkuat di dunia yang seharusnya hanya ada di dalam legenda. Konon, Four Progenitor ini memiliki 12 familiar yang dapat mengancam keamanan. Untuk mengawasi setiap gerak-gerik Four Progenitor, pemerintah dan sebuah organisasi yang bernama Lion King Organization memutuskan untuk mengirim seorang attack mage yang dikenal dengan Sword Shaman. Nah, untuk mengawasi Kojo yang tidak lain adalah Four Progenitor tersebut, dikirimlah seorang Sword Shaman wanita yang bernama Yukina Himeragi. Uniknya, Himeragi ini adalah seorang gadis SMA yang sangat manis tetapi lugu, yang dia tahu cuma tugas dan tugas. Niat awal ingin mengawasi Kojo, lambat laun Himeragi justru jatuh cinta kepada Kojo karena sering bertarung bersama. Hubungan mangsa dan pemangsa yang malah saling jatuh cinta ini membuat cerita menjadi lebih menarik. Keduanya pun sering bahu-membahu menjaga keamanan kota dari serangan para penjahat berkekuatan super sejenis vampir, homunculus, eksorsis, ataupun para penyihir.